Episode ke-339. Kinmu menghentikan langkahnya sekitar 100 mil dari tebing. Di sampingnya berdiri Patty dan naga Qilin. Jarak itu cukup aman. Sekuat apapun jebakan yang tersembunyi di sana, mustahil menjangkaunya dari sejauh itu. Ia menggenggam segenggam pasir kuning, lalu mengembuskannya perlahan. Butiran pasir berkumpul membentuk sosok manusia kecil setinggi 3 inci. Begitu menyentuh tanah, manusia pasir itu menggarang dan berlari menuju tebing yang jauh. Naga Qilin menatap penuh harap. Namun setelah lama menunggu tanpa terjadi apa-apa, semangatnya mulai mengendur. Master Kultus, sudah hampir sampai, kan? Tanyanya. Kinmu menghitung sejenak. Sekitar 1 jam lagi. Naga Qilin langsung merebahkan tubuhnya. Kalau begitu aku tidur dulu. Bangunkan saat sudah sampai. Sekitar 1 jam kemudian, Kinmu menendangnya hingga terbangun. Sudah sampai? Belum. Sekitar setengah batang dupa lagi. Kita naik ke udara dulu. Kalau terjadi sesuatu, lebih mudah melarikan diri. Mereka segera terbang dengan awan api naga Qilin. Dari kejauhan, manusia pasir kecil itu tampak terus berlari menuju loh batu di kaki tebing. Tak lama kemudian, makhluk kecil itu tiba dan mulai menggali pasir di depan loh batu sambil terus mengaum. Kinmu hanya terdiam. Naga Qilin sebenarnya ingin mengeluh, tetapi segera menutup mulutnya. Dalam hati ia bergumam, kalau aku berani mengejek sekarang, besok pasti tidak diberi makan. Setelah cukup lama menggali, tulisan di bawah loh batu akhirnya mulai terlihat. Namun sebelum Kinmu sempat membacanya, seluruh gurun tiba-tiba berguncang. Pasir kuning melonjak ke langit seperti ombak raksasa dan langsung menelan manusia pasir itu. Dalam sekejap, wilayah puluhan mil berubah menjadi medan pembantaian. Badai pasir membentuk kubah raksasa berwarna kuning. Sementara dari dalamnya terdengar suara bilah pisau yang meraung tanpa henti. Cahaya-cahaya pisau beterbangan ke segala arah, menebas, menyayat, dan membelah ruang. Buluh naga Qilin berdiri tegak. Bahkan Kinmu merasakan tengkuknya meremang. Jebakan itu jauh lebih mengerikan daripada yang ia bayangkan. Untungnya mereka mengaktifkannya dari jarak 100 mil. Tatapan Kinmu berubah serius. Teknik pisau itu sangat familiar. Ia pernah melihatnya, bukan di era Eternal Peace, melainkan 30 hingga 40 ribu tahun yang lalu. Ketika ia bertarung melawan pemuda bernama Luo Wuxiang. Mustahil, teknik pisau di dalam badai pasir itu hampir sama dengan milik Luo Wuxiang. Kinmu tertawa kecil, tetapi senyumnya perlahan menghilang. Wajahnya berubah pucat kehijauan. Kalau jebakan ini benar-benar dibuat Luo Wuxiang, berarti pemuda itu bukan hanya masih hidup, ia telah menjadi dewa. Setelah menjadi dewa, Luo Wuxiang rupanya menemukan tebing ini, mengenali tulisan Kinmu, lalu meninggalkan jebakan untuk menunggunya. Begitu Kinmu mencoba membaca tulisan itu, jebakan akan aktif. Kinmu menghela napas. Seharusnya dulu aku memakai nama palsu. Lalu ia menghibur dirinya sendiri. Untung bukan cuma aku yang memotong anggota tubuh orang. Grandmaster juga pernah kupotong kakinya 2 kali. Tetapi dia tidak pernah menyimpan dendam seperti ini. Tak lama kemudian, badai pasir mulai mereda. Pasir yang memenuhi langit kembali berjatuhan. Kinmu menyipitkan mata. Kini ia memahami perubahan teknik Luo Wuxiang. Dulu, Luo Wuxiang menggunakan Vision Knife Skill, teknik yang membelah satu tebasan menjadi ribuan cahaya pisau. Semakin banyak terbagi, semakin lemah setiap tebasannya. Karena itulah dahulu, Kinmu masih mampu mengalahkannya dan memotong salah satu lengannya. Namun sekarang semuanya berbeda. Di dalam badai pasir tadi sebenarnya hanya ada satu tebasan. Cahaya pisau memantul dari butiran pasir ke butiran pasir lain dengan kecepatan luar biasa hingga tampak seolah-olah terdapat puluhan ribu tebasan sekaligus. Luo Wuxiang hanya mengayunkan pisaunya sekali, tetapi satu ayunan itu telah memenuhi wilayah puluhan mil. Teknik pisaunya telah mencapai ranah Dao. Pemahamannya terhadap Dao pisau sudah sebanding dengan jagal. Bahkan mungkin melampauinya karena kultivasinya jauh lebih tinggi. Kinmu perlahan berjalan mendekati tebing. Anehnya, baik tebing maupun loh batu sama sekali tidak rusak.
Seolah-olah seluruh seni ilahi Luo Wushuang sengaja menghindarinya. Ia pun membaca tulisan di loh batu. Di bawah tulisan lamanya terdapat beberapa baris baru dengan huruf yang lebih kecil. Kau mengira ini jebakan untuk membunuhmu? Salah. Bahkan jika kau berdiri tepat di sini, kau tidak akan terluka sedikit pun. Aku telah menunggumu, Master Kultus Suci Surgawi. Aku hidup melewati seluruh era pendiri kaisar selama 20.000 tahun, tetapi tidak pernah menemukan kultus suci surgawi. Baru setelah era itu berakhir, aku sadar, orang yang kutunggu bukan berasal dari masa lalu, melainkan dari masa depan. Begitu kau mengaktifkan seni ilahiku, aku akan mengetahui bahwa kau telah datang, dan akhirnya aku bisa menemuimu. Wajah Kinmu langsung berubah. Pergi. Ia melompat ke punggung naga kilin. Secepatnya, kita harus meninggalkan tempat ini. Naga kilin segera berlari sekencang mungkin, sementara peti mengikuti di belakang. Kini Kinmu akhirnya memahami semuanya. Jebakan itu sama sekali bukan untuk membunuhnya. Ledakan dahsyat tadi hanyalah penanda agar Luo Wushuang mengetahui keberadaannya. Monster tua itu telah hidup selama puluhan ribu tahun hanya untuk membalas dendam karena kehilangan satu lengan. Ia sengaja tidak membunuh Kinmu. Ia ingin melakukannya dengan tangannya sendiri. Mereka terus berlari hingga matahari mulai tenggelam. Namun gurun itu seolah tidak memiliki ujung. Tak ada celah yang dulu mereka lewati. Tak ada jalan keluar. Keringat dingin mengalir di dahi Kinmu. Kalau tidak berhasil keluar, ia akan mati di gurun asing ini bahkan sebelum Luo Wushuang menemukannya. Ia menarik napas panjang dan memaksa dirinya tetap tenang. Jangan panik, pasti ada jalan keluar. Ia segera mengingat kembali pemandangan yang pernah dilihatnya di sumber sungai Serjung. Di sana ia pernah melihat 5 lapisan langit saling bertumpuk. Artinya, dunia ini memiliki jalan keluar lain menuju reruntuhan besar. Harapan itu membuat semangatnya bangkit. Sambil membiarkan naga kilin terus berlari ke barat, Kinmu menatap langit tanpa berkedip. Siang berganti malam, malam berganti siang. Matanya memerah karena tidak pernah beristirahat. Akhirnya, ia melihat sesuatu, awan. Di dunia gurun yang seharusnya tidak memiliki wapaya, muncul segumpal awan putih yang perlahan membesar. Mata Kinmu langsung berbinar. Surga tidak pernah menutup semua jalan. Manusialah yang menyerah lebih dulu. Ia segera menaiki naga kilin dan terbang menuju awan itu. Begitu menembus awan, sebuah cahaya suci memancar dari sebuah tebing. Di baliknya terbentang dunia lain yang dipenuhi tumbuhan raksasa dan bunga-bunga berwarna cerah. Cahaya itu mengalir seperti air terjun, menghubungkan kedua dunia. Di sisi lain, seorang gadis muda berjalan perlahan di atas hamparan bunga. Ia memandangi tulisan di tebing sambil berbisik. Masih 200 tahun lagi menuju 40.000 tahun. Tetapi kau seharusnya sudah lahir. Tatapannya dipenuhi kerinduan. Aku telah hidup begitu lama. Namun selama 40.000 tahun ini, aku tak pernah bisa melupakanmu. Aku bahkan tak berani menjadi tua, karena takut kau tak akan mengenaliku lagi. Saat itu juga, loh batu di sampingnya bergetar. Retakan muncul, lalu membentuk sebuah gerbang batu. Sesosok pria berlengan satu melangkah keluar dengan pedang panjang di punggungnya. Ia tertawa, tetapi tawanya terdengar seperti tangisan. Kinmu, Master Kultus Iblis Surgawi. Akhirnya penantianku berakhir. Tatapan pria berlengan satu itu dan gadis muda tersebut saling bertemu. Keduanya sama-sama terkejut. Orang yang selamat dari era Kaisar Tinggi, iblis dari luar wilayah.